Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Psikologi dosen pengampu Bunda Indah Fajriani MPSI Psikolog. Di sini kami ingin membahas tentang asesmen wawancara. Berikut anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Winda Ayu Putri dengan NPM 2011080181. Selanjutnya Ayunila Soraya dengan NPM 2011080267. Selanjutnya Madina Angeli dengan NPM 2011080353. Ajeng Amelia Insani dengan NPM 2011080301 dan Cindy Sivania Putri 2011080323. Berikut pemaparan materi, pengertian wawancara, kelebihan dan kelemahan, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, serta tujuan dari wawancara. 1. Pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Sedangkan menurut Sukmadinata 2007-231, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi langsung. Dalam komunikasi tersebut, pewawancara bertemu langsung dengan responden dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan pula. Dalam memberikan pertanyaan dalam wawancara juga dapat menjelaskan pertanyaan, memberikan prolog atau ilustri apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami responden sehingga jawaban yang diperoleh dapat lebih tepat dan memadai. Kedua, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara formal. Metode ini biasanya mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan wawancara informal. Wawancara informal karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam mengumpulkan data sehingga wawancara informal lebih sering digunakan dibanding wawancara formal. Dengan metode wawancara informal, pewawancara dapat menggali data lebih dalam sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih banyak atas orang yang diwawancara. Kekurangan wawancara formal. Yang pertama, prosedur melaksanakan wawancara tipe ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Kedua, validitas wawancara formal biasanya lebih rendah dibandingkan beberapa metode lain, seperti analisa biodata ataupun tes psikologis yang terstandarisasi. Selanjutnya ada wawancara informal. Yang pertama, pada wawancara informal terdapat kemungkinan pengaruh pribadi dan bias yang besar dari wawancara dibandingkan dengan wawancara formal. Yang kedua, ada wawancara jenis ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi. Pewawancara diharapkan berlaku diplomatis, cerdas, mempunyai keterampilan sosial yang tinggi, dan memiliki pengetahuan yang tinggi atas substansi yang diteliti. Yang ketiga, data yang didapat dan dari wawancara informasi sulit untuk dikuantifikasikan dan sulit dianalisa. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah mendapatkan data atau informasi dari pihak narasumber. Lebih jelasnya, menurut Zainal 2010, tujuan wawancara adalah sebagai berikut: memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Kegiatan wawancara biasanya melibatkan dua pihak atau lebih. Ada 3 tujuan wawancara yang paling utama dan wajib dijadikan pegangan sebelum melakukan tujuan wawancara. Yang paling utama adalah memperoleh informasi secara langsung, memperoleh data yang benar serta pelengkap penelitian dan penyelidikan. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apakah sudah siap untuk wawancara? Sudah Bu. Baik, silakan memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Cindy Sivania Putri, alamat saya Pulau Kencana,
RT 3 RW 3, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Tengah. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan saya lulusan dari S1 Perbankan Syariah di Universitas Negeri Islam Radin Intan Lampung. Bisakah ceritakan apa kelebihan Anda? Kelebihan saya main dalam komputer. Dan sebutkan apa kelemahan Anda? Kelemahan saya masih rendah dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kenapa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Semasa saya kuliah, saya pernah melakukan magang di salah satu cabang perusahaan ini, Bu. Dan saya tertarik untuk melamar di pekerjaan di perusahaan ini. Apakah Anda mampu dan siap apabila diterima dan ditetapkan di posisi di desa terpencil? Siap, Bu. Saya akan menerima resiko dimanapun saya akan ditetapkan dalam bekerja. Apa motivasi Anda kerja di perusahaan kami? Motivasi saya yaitu memberikan kontribusi yang positif dan juga menyalin relasi dan membantu rekan kerja untuk sukses dan juga mencapai target perusahaan, Bu. Apa motivasi Anda kerja di perusahaan kami? Motivasi saya yaitu memberikan kontribusi yang positif dan juga menyalin relasi dan membantu rekan kerja untuk sukses dan juga mencapai target perusahaan, Bu. Berapa gaji yang Anda inginkan? Saya ingin lebih memahami mengenai tugas dan tanggung jawab saya di posisi ini sebelum membicarakan gaji yang ingin saya terima, Bu. Baik, terima kasih telah datang ke perusahaan kami. Untuk tahap berikutnya kami akan informasikan melalui email. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Terima kasih. Baik, sekian dari pemaparan materi dan contoh praktek wawancara pekerjaan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.